Yo Master, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ada di rumah saja dan sekarang waktu malam, kita boleh tengok sekarang nih keadaan gelap. Dan sekarang saya tidak dapat pergi mana-mana disebabkan oleh virus COVID-19 ini semakin menjadi di Sabah. Disebabkan itu saya tidak dapat membuat konten di luar seperti biasanya, seperti dengan tim JJAM ataupun dengan rekan-rekan YouTuber yang lain. Jadi saya sekarang ini terpaksa membuat konten di rumah saja. Dan konten saya kali ini saya akan membuat seperti seperti waktu PKP sebelumnya, yaitu bercerita tentang suatu hal-hal yang mistik. Dan konten ini dinamakan Waktu Seram, seperti nama WS Project, seperti W Waktu Seram. Oke, sekarang kita akan bercerita-cerita hal-hal yang berbau mistik. Saksikan. Kisah pertama ini dimulakan dari negara Jepun. Dan sebelum saya mulakan cerita ini, kenapa video-video asal dari negara Jepun kebanyakan muka ataupun suara diubah ataupun dikabulkan? Ini dikarenakan oleh undang-undang di negara tersebut. Oke Master, tanpa membuang masa lagi kita akan bercerita tentang hal-hal yang mistik. Kita mulakan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini mengisahkan sekumpulan pemuda ingin menakut-nakutkan rekan dia. Dan mereka pun telah menyiapkan topeng, baju untuk kasih takut kawan dia. Dan apa yang paling menarik di sini, akhir kejadian dia ada sesuatu yang ganjil di sana. Mari kita tengok video ini.何これもう本当にやめてほしいんだけど、撮ってるでしょ。もう本当やめて、もうそういうの本当にやめてほしい。びっくりした。誰僕でしたー。Yang kita lihat dari video tadi, mereka telah berjaya menakutkan rekan mereka dan Amin sangat-sangat terkejut disebabkan oleh apa? Ada kejadian yang menakutkan di situ. Salah satu rekan mereka yang menyamar menjadi hantu membuka dia punya baju, boom, jelas penampakan ada di situ. Cerita kedua ini berhubung kait dengan kemalangan. Kemungkinan besar kamu pernah mengalami sesuatu menakutkan ataupun ya hal-hal ganjil di kawasan Kemalangan. Kemungkinan besar kamu pernah mengalami ini. Tetapi sekarang ini saya tidak akan cerita pasal tentang kawasan Kemalangan, tetapi cerita satu kendaraan ataupun lebih tepatnya macam satu tempat yang meletakkan kendaraan bekas Kemalangan. Seperti itulah. Dan ini kita akan melihat sepasang kekasih, sepertilah lebih kurang begitulah, sepasang kekasih. Mereka melakukan aktiviti menjelajah kawasan yang keras. Mari kita saksikan video ini, apa yang berlaku kepada mereka. Saksikan.
Kita lihat tadi penampakannya sangat jelas. Penampakan seorang lelaki berwajah pucat, dan kalau kita perhatikan betul-betul muka dia ya macam penuh luka. Kemungkinan kamu pernah mengalami hal-hal yang seperti ini di kawasan Kemalangan. Sebelum saya melanjutkan cerita yang ketiga ini, saya mengkongsikanlah. Sebenarnya saya ini adalah ahli kumpulan dari paranormal Keningau yang diketahui oleh rekan saya, yaitu Yus Areno yang berasal dari kota Kinabalu. Dan aktiviti kami ini menjelajah di tempat yang rumah kosong atau bangunan kosong, ataupun yang tempat yang ya dikatakan berhantu, geras, ataupun ada tragedi lah begitu. Dan di video ini kita akan melihat seseorang melakukan aktiviti paranormal di sebuah rumah. Dan rumah ini terkenal dengan keras sangat, dan dijadikan lokasi tempat pembuatan film The Goods. Kalau kamu pernah tengok movie The Goods, dan rumah inilah yang dijadikan tempat pembuatan film ini. Dan apa yang paling menakutkan kepada yang melakukan aktivitas paranormal ini, dia diserang oleh penunggu rumah tersebut. Mari kita saksikan. Selama saya melakukan aktiviti paranormal, menjelajah di sebuah rumah ataupun bangunan kosong ataupun tempat-tempat yang berhantu ataupun ya memiliki cerita, kami belum pernah mengalami yang ada dalam video tadi. Video tadi ini dibuat dari tahun 2014. Saya harap yang perekam tadi selamat keluar dari rumah itu. Sekarang kita akan melanjutkan cerita yang keempat. 3 cerita tadi di negara Jepun, dan kita akan beralih ke negara lain, yaitu di Timur Tengah. Dan di sini kita akan melihat seorang vlogger paranormal melakukan aktiviti paranormal di sebuah rumah, ya rumah yang dikatakan berpenunggu. Dan dikatakan saya mendapat info lah di sana macam ada seorang penyihir. Lebih kurang begitulah ceritanya yang dalam video ini. Dan apa yang dia alami sangat-sangat menakutkan. Sebab kenapa tiba-tiba ada menyala api, terbang api, muncullah sesuatu yang wow, bilang wow. Tanpa membuang masa lagi, kita akan lihat video ini. بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات. Seandainya saya ada di tempat itu, nampak sudah api yang terbang begitu, belum tentu saya akan stay di sana. Sudah duluan saya lari. Apalagi di akhir video, tiba-tiba muncullah seorang wanita, mungkin seorang wanita terbalik mukanya begitu. Wah, kalau saya sudah di situ, bodoh amat lah, bodoh amat, saya keluar dari situ. Saya dapat dulu apa sudah tuh, saya keluar. Oke, mari kita akan lanjut cerita seterusnya. Cerita yang terakhir ini kita ambil dari satu apps TikTok yang tengah trending. Dan di sini kita akan melihat seseorang mengalami kejadian yang menakutkan di bilik mandi dia. Apa yang terjadi di bilik mandi di situ kita akan lihat dalam video ini. Kejadian tadi sangat-sangat tidak terduga. Muncullah penampakan seorang wanita yang matanya sangat-sangat menyala. Dan kalau itu seandainya itu manusia, takkanlah matanya seterang itu. Sebelum kamu masuk dalam bilik mandi itu, pastikan kawasan itu tiada yang menunggu kamu di dalam, ataupun kamu keluar dari bilik mandi tiba-tiba boom. Itulah 5 kisah saya akan ceritakan pada hari ini. Dan saya pun adalah seorang penjelajah mistik ataupun vlogger paranormal juga, tetapi di dalam Facebook dan bersama dengan tim-tim saya, yaitu tim Paranormal Keningau Crew. Nanti saya akan bagi link di bawah dan kamu boleh melihat aktiviti kami. Dan sekarang ini kami tidak dapat melakukan aktiviti paranormal disebabkan ini wabaknya semakin menjadi-jadi di Sabah nih. Bila sudah beransur pulih, kami akan berkumpul semula dan kami akan melakukan aktiviti paranormal. Dan kemungkinan kami akan membuat satu channel YouTube untuk Keningau Paranormal Crew. Dan inilah perkongsian cerita saya hari ini yang saya kongsi untuk kamu semua. Saya harap kamu semua suka dengan cerita ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk kamu semua yang masih bersama dengan saya. Sampai di sini cerita saya hari ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya.